Di mana kita? Siapa kita? Peggy Setiawan. Ya, saya sangat merasa bahagia bisa liburan bareng sekeluarga, bareng anak dan semua tim PHPG. Saya merasa sangat bahagia hari ini dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pendukung Peggy, juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim PHPG yang telah mendampingi keluarga kami selama ini. Paling berkesan ya di Pulau Penyu yang paling butuh perjuangan dan lumayan lumayan perjalanannya lumayan jauh, juga lumayan penuh pengorbanan, kaki pada sakit kena batu karang. Kisah hidup setiap insan manusia memang persis seperti roda, terus berputar naik dan turun, terkadang di bawah, terkadang berada di atas. Hal itulah yang dirasakan oleh Peggy Setiawan. Ia setelah menjalani hari-hari di balik jeruji besi, usai menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina, hidup Peggy Setiawan seakan berubah 180 derajat. Di mana sebelumnya nama Peggy dikaitkan dengan aksi keji yang merenggut nyawa 2 manusia. Kini ia dielu-elukan lantaran dianggap begitu sabar dalam menjalani cobaan hidup. Uniknya, setelah bebas dari penjara, hidup Peggy terus kebanjiran berkah. Terbaru, Peggy serta keluarga dan tim kuasa hukumnya telah diajak berlibur di Bali oleh Nicholas Kilikili. Menghabiskan 3 hari di Pulau Dewata, Peggy pun mengunjungi berbagai tempat wisata seperti pantai yang terbentang indah, penangkaran penyu, bermacam bentuk wahana air, hingga menginap di villa milik Nicholas Kilikili. Lantas, seperti apa keseruan Peggy selama liburan di Bali bersama keluarga dan tim kuasa hukumnya? Di mana kita? Siapa kita? Peggy Setiawan. Iya, rasanya untuk saya pribadi dan keluarga dan tim semuanya sangat bahagia sih, karena ini adalah momen sangat langka sih dan pengalaman pertama saya dalam seumur hidup saya. Mungkin bisa berlibur di Bali, bisa naik kapal pesiar, bisa merayakannya bersama orang-orang yang tersayang, terkasih, dan alhamdulillah saya sangat bahagia sekali. Ya, saya sangat merasa bahagia bisa liburan bareng sekeluarga, bareng anak dan semua tim PHPG. Saya merasa sangat bahagia hari ini dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pendukung Peggy, juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim PHPG yang telah mendampingi keluarga kami selama ini. Oh ya, yang paling berkesan ya di Pulau Penyu yang paling butuh perjuangan dan lumayan lumayan perjalanannya lumayan jauh, juga lumayan penuh pengorbanan, kaki pada sakit kena batu karang. Ya, saya sangat merasa senang bisa melihat binatang-binatang yang ada di situ. Ya, untuk saya pribadi dan keluarga sih ini adalah jadi ilmu baru, jadi pengetahuan baru tentang ternyata penyu itu ada yang kayak gini, ternyata buat itu kayak gini kayak gitu. Itu ada pengalaman baru bagi saya dan keluarga saya.
Kalau saya sih, saya ke ke Pandawa sih, Pantai Pandawa. Karena di sana kan apa ya, perjalanan cukup panjang lah, cukup melelahkan juga. Tapi namun saya harus semangat karena ya ini adalah momen langka dalam seumur hidup saya. Jadi saya harus tetap semangat dan alhamdulillah saya sangat senang. Ya, saya merasa sangat senang dan sangat bahagia karena anak saya tidak terbukti tidak bersalah dan akhirnya Allah itu tahu kalau anak saya tidak melakukan kejahatan dan anak saya alhamdulillah bisa bebas dari semua tuduhan ini. Kalau saya sih ya alhamdulillah sangat bersyukur sih karena berkat doa dari semuanya, terutama keluarga saya, orang tua saya, adik-adik saya, dan semua tim penasihat hukum saya, terutama buat seluruh para netizen Indonesia yang sudah mendoakan, dan serta para media, para wartawan juga sangat luar biasa. Saya sangat berterima kasih banyak dan saya sangat mengucapkan sangat-sangat terima kasih pada mereka semua dan saya sangat bahagia seperti itu. Tidak dapat dipungkiri, kasus Vina Cirebon memanglah sempat menodai nama baik Peggy Setiawan. Bagaimana tidak, ia disangkut pautkan dengan sosok DPO dalam pelarian sekaligus otak dari aksi keji terhadap Vina dan Eki. Namun akhirnya, semua itu mulai terobati usai Peggy memenangkan proses pra-peradilan. Noda-noda yang mengotori nama baiknya mulai pudar satu persatu. Tak tanggung-tanggung, berkat keberaniannya, Peggy langsung kebanjiran berkah. Contohnya, dengan banyaknya tawaran pekerjaan. Namun sayangnya, hal itu sempat mendapat ujian keras lantaran ada segelintir pihak yang menuduh Peggy memanfaatkan momen kebebasannya untuk terjun ke panggung hiburan tanah air. Lantas, seperti apa tanggapan masyarakat terkait hal tersebut? Serta bagaimana pula Peggy dan keluarga menyikapi rejeki yang bertubi-tubi? Ya, kalau saya pribadi, ya saya masih tetap yang dulu ya. Saya tidak akan pernah lupa daratan lah, ibaratnya kan. Saya tidak akan pernah lupa di mana saya berasal, dari mana saya tumbuh, itu saya tidak akan pernah lupa. Karena ya memang itu adalah apa sih awal mula saya seperti itu. Jadi saya misalkan itu tidak terlalu mematokkan saya harus jadi ini, enggak. Saya hanya menyerahkan takdir yang di atas. Jadi kalau misalkan takdir saya ada rezeki lebih, bisa naik yang lebih lagi kan, rezeki dapat contohnya dapat rezeki yang lebih bagus, saya akan ambil. Namun jika rezeki saya berada di sekitar bangunan itu, ya saya akan tetap menjadi bangunan itu, menekuni bangunan lah, seperti itu sih. Ya, tanggapan saya sih terserah orang mau ngomong apa. Yang penting anak saya tidak sombong seperti biasanya. Udah jangan dengerin omongan orang, gitu aja udah. Taruhan sama gue, gak bakal jadi apa-apa tuh Dedi gak bakal jadi apa-apa tuh. Siapa tadi? Yang tadi ini si Peggy gak bakal jadi apa-apa tuh, si Peggy. Jadi kang kuli bangunan lagi, percaya sama gue. Kalau pro dan kontra itu hanya orang iri hati aja, itu biasa lah. Di dunia ini ada yang senang, sebaik-baiknya kita manusia, pasti ada yang suka, ada yang gak suka juga. Ya, tapi ya lebih kita berdoa supaya lebih banyak yang lebih suka daripada yang nggak suka, ya kan? Ingat Peggy, dunia entertainment ini hanya sementara, Peggy. Peggy jangan tergiur dengan hal-hal apapun ya. Iya, benar. Ingat, dunia entertainment ini jahat sekali. Kamu bisa terkenal dengan cepat, kamu juga bisa hempas dengan cepat. Iya, benar. Ya. Benar ya. Kerja lagi, udah nggak usah. Menurut saya kamu udah cukup bicaranya, udah cukup. Kalau ada yang mau wawancara lagi ngomongin tentang kejadian-kejadian yang di dalam penjara lagi, udah kamu tutup mulut aja. Bilang kemarin kan udah, ambil aja gitu. Video-videonya yang udah ada. Kalau gue bilang dia kuli bangunan, emang dia kuli bangunan. Emang dia nggak punya adab. Apa? Mau dia dibela satu Indonesia pun kalau dia nggak tahu adab, emang nggak tahu adab. Sama lawyer-lawyernya nggak tahu adab. Tuh, kurang apa lagi? Saya membiarkan saja mereka mau berbicara apa, karena itu kan hak mereka untuk bisa menilai kan. Karena saya pribadi tidak bisa menilai diri saya sendiri, karena yang bisa menilai diri saya dan keluarga saya itu kan orang lain. Jadi ya mungkin jika memang mereka berpikiran seperti itu, ya mangga, nggak apa-apa kan mereka berpikiran itu. Namun yang jelas saya pribadi, saya masih tetap yang dulu, saya masih tetap bersama. Dan tentang cibiran, tentang apapun itu yang masuk dari saya, yang
yang terus memojokkan saya ikhlaskan saja, saya relakan saja karena saya nggak bisa balas apa-apa karena saya hanya percaya sama di atas. Biarkanlah nanti yang di atas yang balasnya seperti itu sih. Ya saya mah hanya mendukung dan mendoakan apa yang Peggy lakukan. Masa dia bisa warawiri ke live TikToknya si A, ke TV A, B, C, D. Peggy, lu bukan artis deh, please deh. Lu tuh cuma korban salah tangkap, mudah-mudahan korban salah tangkap ya. Totonya bener dia. Penjara lagi si Peggy. Bingung gua. Si Peggy itu kan masih miskin ya. Masih miskin Peggy, nggak usah sombong-sombong. Peggy Setiawan, bikin gua gedek aja. Mungkin inilah rezeki dari Allah ya, sehingga Peggy akhirnya banyak diundang di acara-acara, jadi bintang iklan, bahkan sampai ada tawaran film ya, ada beberapa yang menawarkan Peggy itu main film atau kisahnya itu dibuat film. Enggak, kebetulan kita ketemu ini. Enggak kok, humble. Kebetulan saya lagi main ke sini, kebetulan ketemu juga. Ya intinya semoga kedepannya jauh lebih baik lah ya. Jadi apa ya? Nggak ada kisah-kisah yang seperti ini lagi. Terlepas dari adanya kerikil-kerikil cobaan yang dijumpainya kala menjalani hidup pasca bebas dari penjara, Peggy nampaknya tak terlalu ambil pusing. Pandangan matanya masih terus terfokus ke masa depan. Oleh karenanya, di tengah gejolak hidup yang menjumpainya sekarang, cita-citanya masih sama, yakni membahagiakan sang ibunda tercinta. Salah satunya dengan membelikan rumah untuk sang ibunda. Selain itu, Peggy pun sempat bernazar akan membangun musola di daerah Cirebon bila mendapatkan rezeki yang cukup. Lantas, seperti apa curhatan ibunda Peggy melihat nasib anaknya kini yang telah berubah 180 derajat? Serta, seperti apa pula rencana Peggy yang akan merealisasikan mimpinya untuk membantu masyarakat sekitar rumahnya dan membangun musola? Ya, kalau misalkan dari saya, ya emang saya pernah mengutarakan dan sampai saat ini masih mengutarakan bahwa nanti suatu saat nanti jika saya memang udah bebas terus dapat rezeki yang lebih, saya salah satunya itu pengen membangun musola ataupun masjid dan rumah juga kan. Namun kembali lagi kita lihat dulu rezekinya itu apakah cukup atau enggak. Kalau misalkan rezeki emang udah cukup ya insya Allah saya bakal melaksanakannya ya, jika seperti itu sih. Ya saya selalu mendukung apa yang Peggy inginkan. Semoga Peggy bisa mencapai semua cita-citanya, terutama Peggy bisa membeli rumah untuk keluarganya, dan bila ada rezeki lebih, insya Allah kalau ada rezeki lebih Peggy akan mewujudkan cita-citanya untuk membangun musola. Ya saya nggak sempat ngebayangin aja ya kalau kehidupan saya ya akan seperti ini gitu. Ya baguslah, mungkin ini jalan ya, takdir dari Allah bahwa Peggy akan diangkat derajatnya setelah melalui proses hukum di penjara dulu 49 hari ya. Itulah kemudian yang membuat masyarakat Indonesia simpatik dan respect ke Peggy ya. Karena siapapun orangnya pasti tidak menginginkan orang yang tidak bersalah kemudian ditangkap di penjara kan. Itu sebenarnya yang membuat masyarakat jadi setuju mengenai hal itu, bahwa orang yang tidak bersalah nggak boleh lah ya di penjara kan itu. Nah kemudian kalau dampaknya sekarang akhirnya jadi Peggy jadi dikenal, Peggy jadi diundang media dan seperti artis ya, yaitu itu juga satu berkah ya, satu dampak positif ya, yang semula Peggy betapa hancurnya ya pikirannya saat di penjara. Ya saya melihat perjuangan Peggy berjuang sekuat tenaga demi keluarganya. Ya ada sedih, ada haru, ada bahagia sih, campur. Perasaan saya pribadi sih alhamdulillah sangat bersyukur sih. Ini adalah pengalaman pertama dalam seumur hidup saya, dan sebelumnya saya tidak pernah terbayangkan akan jadi seperti ini. Ini sebuah anugerah sih. Jadi saya menanggapi di balik
badai yang menerpa itu pasti akan ada keindahan yang akan datang seperti itu. Saya selalu bersyukur dan alhamdulillah mungkin ini rezeki saya dan keluarga saya. Gitu. Namun saya juga tidak mau terlena dengan bingar-bingar ya kesenangan ini. Karena saya kan kembali lagi saya masih ingat daratan, saya masih akan selalu ingat dari mana saya berasal. Gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.